Hola, soy la puta ama. Bersama saya Yudan Malik di Sependek Pengetahuan. Jadi beberapa hari yang lalu Pemprov DKI Jakarta melakukan melaksanakan proyek penangkapan ikan sapu-sapu di daerah Kali Ciliwung dan dikerjakan selama 4 jam aja menghasilkan 7 ton ikan sapu-sapu. Jujurnya menurut saya lebih bagus lagi kalau yang ketangkep itu adalah ikan lele tumbuh dengan sebesar tangan itu. Kalau ikan lele tumbuh yang ketangkap segede-gede ini hingga 7 ton selama 4 jam yang ketangkap ikan lele itu. Ketahanan pangan Indonesia ada di Kali Ciliwung. Tapi masalahnya yang ketangkep adalah ikan sapu-sapu, yang dimana ikan sapu-sapu ini makan apapun yang dia makan, dari timba, biji besi, dan sehingga dagingnya yang akan dikonsumsi jadi terkontaminasi. Nah, itu tidak bagus untuk tubuh manusia, bisa jadi mutan. Anda makan itu ikan sapu-sapu dari Kali Ciliwung yang tercemar limbah-limbah berat, bisa kena dampaknya jadi mutan. Anda jadi mutan, tiba-tiba jadi logan paul Anda cas kiring. Nah gitu. Tapi kalau sungainya bersih tidak tercemar dan bisa mendapatkan ikan lele tumbuh sebesar tangan orang dewasa ini segini, mantep gak sih? Anda lebih tertarik dapatkan sapu-sapu atau ikan lele tumbuh? Dan itu adalah salah satu milestone saya bisa membanjiri ikan lele tumbuh di kali-kali, khususnya di Kali Gadang. Untuk apa? Untuk ketahanan pangan Indonesia, guys. Bayangkan, perang dunia ini udah di depan mata lu. Timur Tengah was-was, di Lebanon tuh cari makan susah. Lebanon baru kemarin baik-baik aja, tiba-tiba kerudal sama Israel. Orang-orang yang mengungsi cari makan bingung, toko tutup, bangunan persediaan logistik hancur gitu. Mau cari apa gitu? Di sumur nggak ada apa-apa, di kali nggak punya apa-apa. Mau datang ke Indonesia, tiba-tiba Indonesia keserang gedung Bulog diludah. Itu tentara Indonesia mau ngandelin logistik dari langsung. Itu berapa lama coba kalau ekosistem yang ada di alam tidak terjaga dengan baik? Ikan kagak ada, ikan konsumtif kagak ada, pohon-pohon apa? Pohon-pohon di sekitaran jalan itu apa? Hanya bikin sampah aja. Dulu
sekitar jalan itu dikasih pohon-pohon produktif, contohnya pohon sukun, pohon asam Jawa itu ditanam supaya apa ya, untuk bisa menjadi ketahanan pangan tanpa harus disimpan di logistik yang dimana ketika itu diserang udah stok makanan udah habis, kagak ada apa-apanya lagi, langsung kibarin bendera putih kayak di Venezuela. Kedaulatan republiknya gimana? Kalau alam dirusak begitu, dulu ini ya, kita ngomongin perang zaman dulu, zamannya Jenderal Sudirman bisa memukul mundur lagi sekutu di saat di saat proklamasi kemerdekaan sudah dibacakan dan saat bersekutu untuk merebut kembali negara Indonesia. Itu Jenderal Sudirman punya penyakit TBC ya, kalau memang sebanyak pengetahuan saya ya, tolong dikoreksi juga. Dia bisa memukul mundur sekutu dengan perang gerilya dapat makanan dari mana coba, kalau isinya sawit, baru kita akan mundur parit sawit sebelah sana, stok makanan habis kapten, stok makanan cari sawit, nggak bisa gitu. Beda zaman dulu Jenderal Sudirman ada stok makanan, oke, di sana itu ada pohon sukun, ada apel, kebun apel, bukan kebunnya, ada makanan pisang, pace ya, masih banyak, itu masih beraneka-ragam. Jadi monokultur yang tumbuhnya sawit aja. Bayangkan tentara Vietnam malam itu ya, tentara Vietnam dapat memukul mundur tentara Amerika karena perang gerilyanya yang di bawah tanah, dapat memukul mundur perang gerilya, memukul tentara Amerika dengan perang gerilya yang ada di terowongan bawah tanahnya. Bukan cuma tentara Amerika yang dapat dipukul mundur, tentara Cina untuk menyebarkan untuk menguasai tanahnya Vietnam, dia juga dapat dipukul mundur dengan cara tentara gerilyanya yang di bawah tanah. Dan bayangkan presiden atau perdana menteri saat itu karena di bawah bunker ya, terowongan bawah tanah tersebut ada nikel. Bayangkan aja itu, di bawahnya situ ada nikel, kemudian dikeruk jadi sudah tidak ada markas atau tempat gerilya yang aman di tanah Vietnam. Hancur itu pasti. Yang bisa mengurung ya itu tadi, perang gerilya dengan terowongan di bawah tanahnya tersebut. Apa tadi, ikan sapu-sapu ya kan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini.
supportnya saya ucapkan terima kasih. Hola, soy la puta ama.